Meski aparat penegak hukum berkali-kali memusnahkan ladang ganja dengan cara dibakar, keberadaan ladang ganja di kawasan hutan Kecamatan Panjabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal seakan tidak pernah habis. Dengan cara apa lagi ya selain dibakar untuk memusnahkan ladang ganja tersebut? Hingga informasi mengenai Ikatan Mahasiswa Muslim Mandailing Natal yang meminta Bupati Mandailing Natal Dr. Rusdahlan Hasan Nasution mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Mandailing Natal Rizwan Harahap karena dianggap tidak mampu meningkatkan disiplin ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mandailing Natal dan membuat kegaduhan dalam pelaksanaan mutasi jabatan. Selengkapnya di Madinah dalam sepekan. Meski dimusnahkan, ladang ganja di Panjabungan Timur masih tumbuh subur. Meski aparat penegak hukum berkali-kali memusnahkan ladang ganja dengan cara dibakar, keberadaan ladang ganja di kawasan hutan Kecamatan Panjabungan Timur, Kabupaten Mandailing Natal seakan tidak pernah habis. Keberadaan ladang ganja yang seakan tak pernah habis ini dibuktikan dengan temuan dari Direktorat Narkoba Polri baru-baru ini seluas 5 hektar. Jelang temu karya, Karang Taruna silaturahmi dengan Bupati. Dalam rangka persiapan Temu Karya Karang Taruna, pengurus dan panitia pelaksana Temu Karya Karang Taruna Kabupaten Mandailing Natal silaturahmi dengan Bupati Madinah Dr. Rusdahlan Hasan Nasution di Rumah Dinas Bupati Selasa 21 Januari 2020. Bupati dalam kesempatan tersebut menyampaikan Temu Karya Karang Taruna merupakan agenda penting dalam penyusun program kerja ke depan. Dahlan berharap organisasi kepemudaan ini bisa membuat gerakan sosial dan keagamaan, membangun koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah. Dinas Kesehatan Mandailing Natal gelar sosialisasi penyakit HIV atau AIDS. Dinas Kesehatan Mandailing Natal menggelar sosialisasi pengendalian penyakit HIV/AIDS yang dihadiri oleh sejumlah dokter dan petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Mandailing Natal. Dalam sosialisasi tersebut, Dr. Yanda berpesan kepada petugas kesehatan agar meningkatkan konseling dan tes HIV dalam rangka mencegah penularan penyakit, khususnya kepada para ibu dan anak-anak. Kegiatan itu digelar di Aula Hotel Rindang pada Selasa 21 Januari 2020 dengan menghadirkan narasumber perwakilan dari Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pembangunan lapangan bola di Desa Manambin dipertanyakan warga. Pembangunan lapangan bola di Desa Manambin, Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandailing Natal dipertanyakan warga. Pasalnya pembangunan lapangan bola itu bersumber dari dana desa tahun 2019 sebesar Rp135.084.000. Padahal sepengetahuan warga hanya mencapai Rp41.200.000. Selain itu, warga juga mempertanyakan pembangunan lapangan bola di tahun 2019 tersebut yang pada laporan APBD Desa Manambin dibuat di rincian bidang pembinaan masyarakat yang seharusnya di pembangunan fisik. Mereka berharap agar penegak hukum turun ke desa mereka untuk mengaudit dana desa tahun 2019 baik pembangunan fisik maupun non-fisik. BPJS Ketenagakerjaan Mandailing Natal telah serahkan klaim pada 952 peserta. BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal telah memberikan santunan bagi peserta sebanyak 952 orang dengan jumlah pembayaran sebesar Rp5.455.779.114 yang diklaim selama tahun 2019 kemarin. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Mandailing Natal, Pak Hari Idris, kepada wartawan di ruang kerjanya pada Rabu 22 Januari 2020 menyebutkan, klaim yang telah dibayarkan terdiri dari klaim jaminan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan pensiun. Kemendagri akan tinjau Desa Soposorik di Mandailing Natal. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia melalui UP Direktorat Bina Pemerintahan Desa akan menurunkan tim untuk tinjauan lapangan guna verifikasi faktual keberadaan dan melihat langsung kondisi Desa Soposorik di Kecamatan Kotonopan, Kabupaten Mandailing Natal. Dalam surat Kemendagri bernomor 141/8627/BPD tanggal 19 Desember 2019 terkait perkembangan Desa Soposorik, Kemendagri memberikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Mandailing Natal yang telah melaporkan kondisi perkembangan Desa Soposorik. Tersandung kasus narkoba, warga Desa Pidoli ditangkap. Seorang pria bernama Abdul Somad alias Cici ditangkap polisi karena tersandung kasus kepemilikan sabu. Dia ditangkap tepat berada di warung miliknya di Desa Pidoli Lomang, Kecamatan Panjabungan pada Senin 20 Januari 2020 kemarin. Dari tangan tersangka, polisi berhasil menyita 3 buah kaca pirek yang diduga berisi sisa sabu dan alat hisap sabu. Penangkapan itu dilakukan berawal dari laporan masyarakat bahwa di daerah tersebut pelaku sering mengedarkan dan mengonsumsi sabu. Supir angkot pengendara sabu dicokok polisi. JD alias Miko, warga di Kelurahan Siau, Kecamatan Siau, Kabupaten Mandailing Natal akhirnya pasrah di gelandang Satuan Narkoba Polres Mandailing Natal setelah pelaku sempat melakukan perlawanan terhadap petugas pada Senin 20 Januari 2020. Dari tangan tersangka, petugas berhasil menyita barang bukti seberat 1,13 gram sabu yang dibungkus plastik ukuran kecil. Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan, Mandailing Natal dikunjungi tim akreditasi. Tim akreditasi Rumah Sakit dari Jakarta, Dr. Petrus Maturbong, Magister Kesehatan, melakukan survei verifikasi pertama ke Rumah Sakit Umum Daerah Panjabungan, Kabupaten Mandailing Natal, Rabu 22 Januari 2020. Dalam survei itu, tim meninjau secara langsung ke seluruh ruangan, melihat kelengkapan alat maupun pelayanan terhadap masyarakat.
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan, Bidasari, di sela proses survei kepada wartawan mengatakan bahwa ini akreditasi perdana untuk peningkatan dari tipe C ke tipe di atasnya. Kepala Dinas Pendidikan Manting Natal, apa salah saya terima uang terima kasih dari perusahaan? Terkait dana bos afirmasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Manting Natal, Kepala Dinas Pendidikan Jamila SH membantah ada intervensi kepada pihak penerima dana bos afirmasi untuk melakukan orderan barang elektronik pada salah satu perusahaan. Jamila kepada Start News 23 Januari 2020 mengatakan pihaknya tidak melakukan intervensi kepada pihak sekolah, melainkan hanya menjembatani pihak sekolah penerima bantuan ke perusahaan. Jamilah menanyakan apakah salah jika dia menerima uang terima kasih yang diberikan perusahaan karena sudah menjembatani perusahaan dengan sekolah. Dinilai buat gaduh, Ikatan Mahasiswa Muslim Manting Natal minta Bupati copot Kaban BKD Madinah. Dianggap tidak mampu meningkatkan disiplin aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Manting Natal dan membuat gaduh pelaksanaan mutasi jabatan. Ikatan Mahasiswa Muslim Manting Natal atau IM3 Madinah meminta Bupati Manting Natal Dr. Andus Dahlan Hasan Nasution mencopot Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Manting Natal Rizwan Harahap. Ikatan Mahasiswa Muslim Manting Natal menilai ada unsur kesengajaan dalam mutasi 7 Desember yang lalu agar masyarakat menuding hal yang tidak baik kepada Bupati. Selain itu, Kepala BKD juga dinilai tidak mampu mengubah kebiasaan ASN dan honorer yang kerap bolos bekerja. Polres Madinah dan PT Sorikmas Mining bantu anak penyandang disabilitas. Personel Polres Manting Natal bersama PT Sorikmas Mining yang didampingi pemuda Madinah dalam acara Jumat Barokah memberikan tali asih berupa sembako kepada anak penyandang disabilitas di Desa Pidodolok, Kecamatan Penyambungan. Kegiatan Jumat Barokah yang dimulai oleh pemuda Madinah ini mendapat sambutan baik dari PT Sorikmas Mining sehingga mengikuti jejak pemuda Madinah tersebut. Tak kantongi izin reklame neon box rokok berdiri kokoh di Penyambungan. Papan reklame yang berbentuk neon box berisi iklan rokok belum memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manting Natal dalam pemasangannya. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non-Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manting Natal, Dede Ispensyah Siregar membenarkan bahwa reklame ini belum memiliki izin pemasangan baik dari izin mendirikan bangunan maupun izin pemasangan iklan yang ada di dalam reklame neon box tersebut. Bupati Madinah sambut baik ajakan kerjasama BP Jam Sostek untuk perlindungan tenaga kerja. BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jam Sostek Kabupaten Manting Natal mengajak pemerintah Kabupaten Manting Natal kerjasama atau MOU terkait perlindungan sosial tenaga kerja. Bupati Manting Natal setelah mendengarkan penjelasan mengenai program yang ditawarkan BP Jam Sostek Madinah menyatakan sangat tertarik dengan paparan dan prospek program yang disampaikan. Dahlan langsung menyuruh Kepala BP Jam Sostek Madinah, Fahri Idris, agar segera membuat surat resmi kepada pemerintah Kabupaten Manting Natal terkait program JKK dan JKM buat non-ASN atau honorer. Nah, itu dia tadi kilas balik peristiwa yang terjadi di Manting Natal dalam sepekan. Untuk kamu yang tidak bisa menyaksikan Start News setiap harinya, bisa kamu saksikan di Madinah dalam sepekan.